ke game kita yang pertama. Ini dia E-Rangel. Oke, ini dia game pertama kita bakal lihat pesawat yang cukup fair untuk game pembuka kita. Dari Lipovka menuju ke arah hospital kali ini. Tampaknya potongan cukup center dan harusnya memudahkan semua tim menuju ke arah kota mereka masing-masing. So, di awal-awal kita melihat beberapa tim sudah menuju ke arah drop mereka. Ada yang ke Lipovka, ada yang ke arah shelter sekitar, juga Mansion. Yap, betul sekali. Jadi kita tunggu saja untuk mereka semuanya dan ini menjadi hal yang menarik. Karena balik lagi Grand Final mereka bertemu secara 16-16-nya ini pertama kali. Jadi pertemuan-pertemuan apa yang akan terjadi di awal-awal kita akan lihat di E-Rangel ini. Oke. Oke, gimana tadi mau ngomong apa Dona? Agus. Biasa. Agus, ya. Agus. Biasa. Agus. Iya, caster. Iya. Harus kayak gitu ya. Iya. Harus kayak gitu ya. Kenapa? Oh, biar semangat kita dong jawabannya. Iya. Biar semangat kita. Ini lagi menghemat suara dulu karena masih match awal. Gue tahu match-match akhir pasti akan lebih hype lagi. Lebih panas berarti ya. Lebih panas ya. Oh, Kenapa? Oke. Jadi gimana lu melihat kayak Grand Final ini ke 16 tim yang sudah lolos dari masing-masing babak akhirnya bertemu kembali. Kalau misalnya dibilang bertemu kembali, ya ini adalah tim-tim yang terbaik lagi dan lagi untuk gue bahas. Namun kalau gue ngelihat dari group pace, sebenarnya ada poin yang beberapa tim kayak mirip-mirip hampir lolos. Ini yang harus mereka waspadai, tim-tim yang hampir lolos ini seperti itu Capital Nine, betul sekali. Oke. Dan mereka akhirnya berjuang lagi dari babak play-in dan nampaknya mereka lebih matang lagi menurut gue. Tim yang berasal dari play-in lebih matang karena mereka benar-benar panas di hari kemarin dan masih ada mood untuk bermain tempo dan ritme yang seperti apa mereka mainkan di hari kemarin berbeda dengan yang tim udah langsung lolos. Kalau mereka benar-benar nggak latihan scrim malam ya, kayak menurut gue mereka akan kehilangan tempo dan ritme mereka bermain pada hari ini. Feel Tapi kita ngomong tempo, tampaknya dua tim yang kemarin bermain di play-ins malah bertemu di awal-awal nih. Anfaidah dan juga dari tim Maruzama. Yang langsung kehilangan member pertama di game kali ini memasuki menit kedua. Dan juga 30 detik kali ini. Betul sekali, yes, Maruzama harus bermain dengan 3 punggawa mereka saja untuk di awal-awal seperti ini. Pastinya itu akan menjadi pukulan yang cukup sedikit sakit untuk mereka semuanya. Tapi the show must go on, game must go on. Jadi mereka pastinya akan memutar otak lagi apa yang akan mereka lakukan next stepnya. Karena sudah terlihat di sini ada satu vehicle juga yang sudah mulai dikendarai oleh kedua pemain dari Maruzama. Tapi kalau misalnya gue mau balik lagi ya ngomong, plusnya adalah kemarin, tadi kan kita lagi ngebahas tim-tim yang bermain di play-ins kemarin. Plusnya adalah mereka punya 5 kali game ekstra gitu. Plus Sunhawk yang dimainkan hanya di play-ins kemarin pertama kali. Oke, benar. Jadi mereka tentu mendapatkan pengalaman lebih juga. Tapi dengan pengalaman mereka dapatkan, mereka juga membocorkan rotasi mereka, cara main mereka. Betul. Dan belum tentu juga mereka bisa mengambil kota-kota yang mereka ambil waktu di play-ins. Misalnya mereka waktu play-ins tuh kayak ngambil, tim X ini kota Rozoknya kosong diambil. Yuk kita ambil aja pas lagi play-ins. Pas di grand final ada lagi si tim X ini. Mereka harus mengubah gameplay dan belum tentu juga cocok. Iya, betul juga. Jadi kayak apapun masih bisa terjadi. Jadi itulah gunanya kita bisa melihat game E-Rangel yang pertama kali ini. Kenapa Agus? Ada yang mau dikomentarin dari kejadian barusan? Dari nama mengingatkan temen gue yang lagi sakit aja. Siapa tuh? Jesai tanpa Azali. Oke, Gitu langsung ya Cici. KWS ya Cici. Kita bawain sesuatu deh buat Cici biar lebih semangat lagi. Biar Bukan bisa bawain, nge-cast bareng. ngirim dong. Ngirim dong. Gue bawain, Mohon gue mau maaf. bawain langsung. Gak cuma ngirim. Ya udah deh lu aja. Lu aja ya tapi ya. Lu aja ya kalau ngirim ya. Iya, lu aja ya. Jangan berdua-berdua nih kayak pemain dari Grims. Emang kenapa kalau berdua-berdua kayak gini? Ya maksudnya kita ngirim ke Jesai tanpa Azali itu gitu. Jangan berdua-berdua. Karena yang berdua biarlah pemain-pemain dari Grims ini yang mengendarai bagi mereka. Karena kalau kita ingat juga circle yang pertama untuk di E-Rangel kali ini agak-agak sedikit tidak baik untuk mereka semua gitu. Iya, tidak terlalu baik. Tapi kalau kita lihat di awal-awal, memang zona pertama itu banyak yang menggunakan metode slow rotation. Makanin blue zone pertama juga nggak terlalu masalah sih, selama memang direncanakan. Jangan mereka cuma kayak, udah biarnya kena blue zone pertama tanpa tujuan. Kalau punya tujuan, it's okay. Baik itu nge-flank rotasi jarak jauh ataupun muterin map. Itu nggak masalah. Tapi kalau tujuan cuma kayak, bingung gue mau rotasi mana, udah ntar aja mikirnya. Yang penting makan ini zona pertama dulu gitu kan, itu baru nggak terlalu efektif. Itu kelamaan juga ya, dan itu kayaknya hanya dilakukan oleh player-player klasik. Ya, klasik-klasik zaman dulu.
lebih tepatnya ya. Zaman dulu bukan zaman sekarang. Enggak sih, sampai sekarang juga kalau main sama Pasta kayak gitu sih. Oh gitu ya. Kalau main sama Yogi pasti deh. Masih ya Kalau ngomongin sama Yogi ya Yogi di sini. benar-benar. Tapi ngomong-ngomong ya untuk babak grand final gue tentu melihat nih kebetulan banget nih Pak Produser. Gimana tuh? Pak Produser. Bu Produser men-shoot tim dari Viper yang kita tahu dari Vanilla Ya. punya power yang sangat kuat banget menurut gue. Tuh. Kemudian beberapa player lagi mungkin dari tim Morp, mungkin gue melihat Koceng, kemarin Anfaida siapa ya? Anfaeda. MVP-nya gue lupa. Oh, Macha. Macha. Tuh. Macha ya. Yes, Macha. Macha juga gue menantikan performa yang luar biasa dan tentu dari Voin seorang Roses yang kita tahu kemarin 3 kali MVP. 3 kali straight. Iya 3 kali kemarin Game 1, game 2, game 3 menjadi MVP. Oh my god. Yang terakhir kan bukan dia kan. Yang terakhir bukan walaupun Voin mendapatkan winner-winner chicken dinner di game yang terakhir kemarin. Tentu nama-nama tadi yang gue shout out untuk mereka, gue menantikan banget performa-performa yang bagus. Namun kalau misalnya performanya tidak sebaik kemarin itu berarti faktor mentality. Karena masuk final. Iya. Main final sama main di play-in itu beda mental. Beda banget. Beda pressure-nya ya. Karena kayak lo merasa ingin menang itu jadi beban yang tinggi banget dan lo nggak bakal all out untuk bermain gitu. Tapi kan lo sebagai kayak otaknya dari tim lo yang masuk PINC Grand Final itu ya 2019. Junior 2019 ya. Harus sebut tahunnya. Gitu, Di ya. Senayan waktu itu. Oh ya di Senayan ya. Offline Hashtag 15, nah, gue lengkapin Iya, semuanya hashtag ya. 15, eliminasi cuma 12. Dari berapa game? 12. Ya pasti ya tidak bisa menjadi MVP, betul? Junior JR gitu. Tapi menurut lu kan udah bermain di Grand Final nih Gus ya. Kayak pressure-nya lu bisa dapetin beda gitu dari bermain di stage-stage sebelumnya gitu. Gimana caranya lu cope dengan pressure itu supaya tidak menggerogoti tim lu gitu? Ya gue bilang aja, kita main have fun aja kayak klasik. Nothing tulus. Nothing tulus. Tapi apakah lu Sumpah, implementasikan itu? Iya gue implement. Lo oke. ada deh waktu itu Bang Pen yang nge-cashin. Oke. Itu ada fight, gue inget banget itu momen-momen dimana ada fight dari rumah jamur di jembatan Gior Gopol. Terus gue main lewat gitu aja tengah-tengah. Oh lu boleh Pernah seru tengah-tengah langsung Iya. aja. Yang lain lagi Bareng perang satu gitu ya. tim, iya, Tapi fight. ngomong-ngomong lewat-lewat, ada satu pemain nih dari Voin yang dari tadi kita sebutkan namanya yaitu Roses. Juga lewat di tengah-tengah. Ada apa dengan Roses kali ini? Dan satu eliminasi tambahan langsung aja masuk ke arah Anfaeda. Iya, tampaknya dia rotasi terlalu open. Mungkin dia mengira juga area-area lubang ini belum diisi. Mengingat ini belum sampai nutup zona pertamanya. Tapi ternyata Anfaida keluar dari area pantai langsung dengan cepat rotasi dan berhasil mendapatkan 1 poin tambahan lagi. Yes, agak sedikit berbeda gameplay yang dimainkan Anfaeda. Mereka cukup cepat dan mengamankan tempat yang strategis. Ini tempat yang strategis banget menurut gue tadi. Lengkungan itu. Karena ya lo tahu jalan setapak itu ataupun tempat tadi itu banyak lalu lalang tim yang ingin melakukan rotasi. Terutama tadi dari seorang Roses yang terculik dan mungkin juga nggak bakal nyangka ternyata ada Anfaeda di situ udah touchdown terlebih dahulu. Dan set up gitu kan. Yes. Tapi memang ya lagi metanya gitu Gus. Dimana tim-tim itu banyak yang suka main cepat. Ngambil-ngambil tempat-tempat yang sebelumnya sering diisi mungkin serangan kedua. Diambil serangan pertama. Yeah. Tapi banyak juga yang meng-counter game-game tersebut dengan gimana. Dia tahu bahwa tim-tim suka ngambil-ngambil tempat-tempat split. Dia split misal 2-2 atau 1-3. Ditubruk tempat-tempat kayak gini nih. Langsung tubruk 4 orang. Nggak pakai ngecek-ngecek. Langsung tubruk aja rame-rame. Ya. Tapi gini gak sih, kalau misalnya mau counter, kasar katanya gini loh Flo, kalau tadi main quick rotation, udah tahu nih lawan main quick rotation, kita bakal main slow pace. Kita main slow pace, ini nih kayak ngelawan Blue Zone 1 atau Blue Zone 2 terlebih dahulu untuk memaksimalkan lootingan kita. Karena kita tahu yang namanya slow pace itu lo butuh utility tambahan dari first aid terutama. Juga, yes. Utility buat perang juga, karena kita bakal tabrak pinggir circle yang udah di set up dulu sama orang gitu kan. Betul. Tapi memang kan gitu deh gameplaynya. Kalau main tengah kita bakal miskin looting, tapi enak posisi. Kalau kita main pinggir harus ngerebut posisi alias fight di pinggir circle, tapi kita kaya. Dan kalau kita take down musuh, kita makin kaya lagi. Bom kita udah gak terhitung berapa banyak dan gitu. kemudian tadi circle juga masih di mana Yasnaya menjadi center circle yang ini cukup menguntungkan untuk tim Bigetron S sih. Bigetron S drop zone ya Yasnaya kan ya? Masih Yasnaya nggak ya? Masih. Masih kalau nggak salah sih, nggak berubah sih. Dari zaman dulu tuh kan. Iya, gue nggak melihat adanya perubahan yang dilakukan. Belum ada plan B juga dari mereka yang dimana flight path yang berbeda di setiap match sebelum di event lainnya. Dan ini angin segar sih, setidaknya mereka bisa lah touchdown di hashtag yang kelima. Iya, at least ya mengamankan placementnya karena beberapa circle juga mereka nggak bergerak gitu, nggak perlu bergerak dan hanya menungguin
tim-tim yang lainnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Void juga setelah mereka kehilangan satu punggawa mereka yaitu Roses. Mereka kayaknya mainnya udah agak-agak kayak oke, kita nge-save terlebih dahulu satu kompon yang sudah mereka duduki. Di mana di seberang sana terlihat adanya beberapa vehicle yang lewat di depan mata mereka yaitu adanya tim Anfaedah. Tetapi apa daya karena jaraknya juga nggak terlalu dekat jadi udah nggak bisa diapa-apain lagi, hanya bisa ngantongin informasi aja kemanakah arah mereka berlabuh nantinya, ke arah timur, utara, barat kah? Iya, tapi kita bakal masuki ke tahap zona kedua di mana semua tim kembali rotasi, mengambil center yang baru lagi dan biasanya seperti ini akan ada pick off yang terjadi mungkin sampai dengan 1-2 player, setelah ketiga baru menghilang lagi mungkin satu squad, baru setelah keempat kita bakal melihat eliminasi massal. Tapi nampaknya kita nggak perlu untuk nunggu terlalu lama untuk bisa melihat adanya beberapa clash yang terjadi karena di sebelah kanan dari rotasi atau jalur rotasi dari tim 88 tadi sudah terdengar beberapa tembakan karena di bawah sana ada tim Chaos juga yang sudah dihalau perjalanannya oleh SG ya kalau nggak salah tadi di bawahnya, iya. SG di sana. Jadi agak-agak kehimpit juga dari Chaos sendiri, kanan tadi ada SG, 88 di sebelah kirinya yang dimana sekarang dipantau habis-habisan oleh tim 88. Joy B langsung aja mengeluarkan tembakannya menuju ke arah beberapa pemain dari tim Chaos. Yang dimana ada satu pemain yang tertinggal dan nampaknya ini udah menjadi kayak ya udah kita ikhlasin aja gitu. Iya, nggak bisa gerak kemana-mana tadi ya Gus ya. Iya, dan ini benar sih yang seperti Dona notice bagaimana dari tim Chaos agak sedikit kebingungan, kelimpungan mereka dibawa di pressure dari SG dari atas juga di pressure dari 88 dan satu playernya ini seorang Pen nggak bisa bergerak kemana-mana lagi dan harus diikhlaskan menurut gue, kalaupun di revive ini bakal menjadi blunder untuk mereka dan harus cepat berputar otak mereka menentukan checkpoint di circle ketiga mereka akan ke arah mana. Iya, karena kalau mereka nggak nentuin checkpoint mereka bakal tumbang terlebih dahulu karena ini open banget dan sekarang bahkan Stalber pun sudah di set up oleh beberapa tim dan MKS hampir masuk dalam jebakan tim 88 tadi yang sudah terlebih dahulu ready tunggu di bagian area Stalbernya. Iya, ini gue kira MKS bakalan kayak oke, kita tubruk yuk gitu, kita udah dengar ternyata mereka masih akan buying time sedikit lagi, akan mengulur waktu sedikit lagi untuk bisa berpikir gimana caranya mereka masuk. Meanwhile di depan sana sudah ada tim 88 yang sudah terdengar juga vehicle-nya agak-agak menjauhi daerah mereka sekarang. Oke. Dan ya ini kalau sejauh ini menit ke-12 gue yakin banget untuk semua tim ini udah mapping. Mereka bermain cukup rapi menurut gue walaupun memang agak sedikit pasif. Ini memperkirakan gue mereka udah mapping, udah mengetahui rotasi-rotasi lawan seperti apa. Kemudian juga tim-tim mana yang akan mereka temui di circle-circle selanjutnya. Terlihat sampai menit 12 mereka masih alot dengan 16 yang berbeda. Dan kemarin menit-menit ke-12 kayaknya udah ada satu tim yang terwipe out. Nampaknya Onyx yang mempegang tim Alter Ego kali ini, Flo. Iya, tapi Onyx pun posisi cukup terbuka. Alter Ego sudah melakukan setup. Apakah mereka terkena terparty juga? Karena belakang mereka juga ada tim-tim lain. Bahkan ada dua tim yang sudah mengelilingi sisi belakang mereka. Tapi dari tim Onyx tampaknya sudah mendapatkan poin pertama juga kali ini. Dan mereka bakal bertahan di bagian area lower ground. Onyx dengan 4 player masih bertahan. Split 3-1 nih kayaknya nih. Ya 3-1 mereka split ya. Di antara satu member lain yang mungkin akan menyusul sebentar lagi. Dan masuk ke circle ketiga, inilah circle di mana semua tim akan dempet-dempetan dan cukup berbahaya biasanya untuk mayoritas tim yang mau rotasi. Iya, tetapi tadi dari posisi Onyx sendiri mereka kayak benar-benar dihimpit segitiga gitu. Di atas bagian utara, timur dan juga barat tadi sudah terdapat beberapa tim yang lainnya yang pastinya akan bisa memantau keberadaan mereka di tengah-tengah sana. Tetapi untuk saat ini masih belum ada lagi suara tembakan-tembakan yang terjadi atau terdengar di sekitar mereka semuanya. Dan kalau misalnya kita lihat dari arah Elimination Fit C9 dan juga Bonafide nampaknya bertemu satu sama lain. Ada satu pemain dari tim Bonafide yang masih knockdown tapi masih belum di end karena masih belum ada follow up yang terlihat. Tetapi nampaknya kita langsung aja berpindah ke POV mereka semuanya. Oh my god, Bonafide tiba-tiba saja kehilangan beberapa punggawa mereka karena di sana juga ada tim dari yang lainnya juga, tapi kita bakal fokus ke arah tim Viper yang somehow tiba-tiba Vanilla sebagai last woman standing harus tereliminasi juga. Iya. Cepet banget. Ini cepet banget dan bahkan gue gak kira ya dari zona ketiga ini banyak banget player yang mulai berjatuhan, bahkan belum selesai karena banyak yang mulai rotasi kembali menuju ke arah zona dan sekarang tinggal 53 player yang bertahan di game kali ini dengan 15 tim yang berbeda. Sudah banyak yang pick off dan masih banyak yang juga lengkap sementara masuk ke zona keempat. Oke, dan ini nampaknya mempunyai mindset yang sama semua player-player atau tim-tim Flow. Kayak lebih menekan ke arah tengah-tengah. Ini nggak ada yang counter untuk bermain pinggiran circle zone. Terlihat bagaimana di minimap kita sebelah kanan atas itu menumpuk tetanggaan mereka. Dan
walaupun sebenarnya memang spot dari Yasnaya mention shelter itu banyak lengkungan, namun ketika kalian gak dapet spot itu, kalian benar-benar mati di arah flat ground. Itu flat banget di mana-mana. Yes. Beda ya sama play-ins kemarin di mana kayak majority dari tim di sini bermainnya pinggir-pinggiran semua bahkan gitu. Dan kali ini kita bisa melihat adanya pola permainan yang berbeda dari mereka semuanya. Dan yang sedari tadi gue mention ada tim Bonafide yang tiba-tiba hanya meninggalkan the last woman standing mereka saja untuk sementara waktu ini. Yap, ini mereka bertahan seorang diri dan pasti ini bakal jadi tantangan juga bagi mereka. Karena sementara kita bakal lihat zona keempat sudah mulai pop up yang berarti kita bakal melihat mayoritas tim bakal tempel-tempelan. Bahkan kalau untuk 15 tim 63 player yang tersisa. Gak cukup nih spesial untuk 15 tim. Pasti akan ada tim-tim yang terkikis ataupun langsung dipulangkan ke arah lobby. Pasti kalau misalnya kita lihat aja dari arah minimap yang tadi udah disinggung juga oleh seorang junior JR, semuanya udah mulai berdekatan. Bahkan kali ini Maruzama pun juga akan langsung saja menyambut tim C9 yang berada di dekat mereka dengan beberapa tembakan peringatan juga ke arah luar sana. Tetapi of course masih belum ada pemain-pemain yang take down, tapi gue penasaran banget sama seorang Tony Montana sebagai last woman standing dari tim Bonafide masih bertahan di sana, nggak bergerak sedikit pun. Oke, kita bakal juga dampaknya dari mayoritas tim mulai masuki zona keempat, berarti sudah mulai dempet-dempetan satu dengan lainnya. Berarti kita bakal melihat sebentar lagi makin banyak clash yang pecah dari tim-tim yang sedang bertanding. Tapi gimana nih menurut lu Gus? Dengan zona keempat yang menuju ke arah open field gini banyak yang tergocek tadi ya. Yang menuju ke bagian Salber malah agak turun ke bawah nih. Iya, dan gue juga melihat beberapa tim yang berada di safe zone mereka bermanuver. Kayak tadi dominan di arah utara, entah itu masuknya nanti ke arah timur ataupun mereka masuk ke arah selatan gitu. Kemudian juga tim-tim yang di tengah nih, yang mereka benar-benar harus try hard seperti tim Chaos yang ditaburi. Beberapa frag granat dari tim MKS, mereka benar-benar terjepit flow di tengah spot yang tidak terlalu bagus ini. Yap, nggak banyak ruang gerak mereka, tapi kita bakal lihat granat terus dilontarkan juga oleh tim MKS yang punya high ground advantage meskipun belum masuk ke arah zona. Mereka dengan posisi mereka bisa nge-push ke arah tim Chaos dan langsung dipulangkan ke arah lobby kali ini. Wah, serata-ratanya Chaos kita kali ini harus pulang di posisi ke-15 sebagai tim kedua yang pulang ke arah lobby setelah Viper tadi. Ini kayaknya sedari tadi perjalanan mereka di Apit itu udah membuat mereka balik lagi seperti yang lu mention tadi Gus, kelimpungan gitu. Agak susah gerak kemanapun, tapi memang zona keempat seperti itu di mana semua tim harus fight, semua tim harus rebutin posisi. Tapi lihat dari tim Capital 9 mulai coba untuk kepesin ban-ban lawan mereka agar next rotation mereka nggak bisa menggunakan kendaraan. Iya, dan tim tersebut juga yang terpantau adalah tim MKS yang tadi juga sudah memulangkan pemain-pemain dari Chaos kali ini. C9 benar-benar menggunakan split fokus mereka dengan sangat baik. Mereka nggak cuma fokus ke arah MKS, tapi mereka juga fokus ke arah sebelah kiri mereka. Dan bahkan udah banyak juga pemain-pemain yang lain yang sudah mulai terpantau di arah-arah depan sana. Yes, dan gue menotis dua ya kesimpulan dari tim play-ins kemarin. Bagaimana permainan dari Fred Granat yang tidak terlalu matang cookingnya. Kemudian juga dua adalah bagaimana vehicle yang di porting mereka itu bannya tidak diletusin. Tadi udah lumayan. Tadi MKS, kalau MKS udah lumayan flow untuk Fred Granatnya. Namun untuk portingan vehicle, gue belum melihat tadinya ban yang diletusin. Karena itu hal yang kecil, namun bakal berdampak besar di late game. Mungkin bentar lagi lah Gus, kita mulai masuk ke late game zona kelima, zona keenam, baru kita bakal melihat tim-tim yang mulai forting dan kempesin ban. Karena zona ketiga, zona keempat, kadang pun gue mikir gitu ketika mau langsung kempesin ban. Betul, kayak masih bisa dipakai gitu kan untuk bisa rotasi ke arah selanjutnya. Dan pasti kita bisa melihat adanya beberapa letusan-letusan frag grenade juga, karena di sisi lain juga GPX harus tereliminasi. Dan ini dia, sudah mulai pecah peperangan yang terjadi antara para ladies ini di tanah Irangel kita. Karena dari tim Bigetron Ace kita kali ini sudah mulai sedikit mengamuk karena di depan mereka juga terdapat tim-tim yang lainnya, yaitu salah satunya adalah tim SG. Dari seorang Mute bakal coba mencari targetnya di mana kita bakal lihat dari tim BTR Ace mulai nge-push ke arah lawannya. Dari SG pun mulai di take down one by one dan tinggal menyisakan satu pemain yang masih aktif kayaknya sementara ini. Yes, tinggal Niki seorang diri di balik asap. Spray down dapetin Mute dan dengan sangat cepat langsung menunggu player, tapi Jesse dan anggota-anggota lain langsung nge-push dan menumbangkan tim Skylights ke arah lobby. Gila, luar biasa bagaimana memang pressure yang diberikan oleh tim Bigetron Ace. Dan Mute tadi berani banget menjadi palang pintu paling depan untuk memberikan informasi terhadap Babila dan juga
Das sebenarnya sih, yang flankingnya benar-benar unpredictable move banget. Dan itu menyulitkan untuk ESG membaca pergerakan dari tim Bigetron S yang memang sedari awal setup yang cukup enak dari arah Yasnaya Pollyanna. Namun beberapa tim yang lain memasuki circle yang kelima. Akhirnya mereka tidak terlalu memaksakan untuk ke arah tengah yang kita tahu memang topografinya adalah flat ground terus-menerus. Dan kali ini mereka memaksimalkan waktu yang ada di safe zone tersebut. Iya, tapi kalau misalnya kita lihat peperangan selanjutnya juga mungkin akan pecah kita kali ini karena ada salah satu pemain dari tim MKS yang tiba-tiba lewat di depan mata tim Grims kita. Dan nampaknya ada backliner dari tim MKS yang sudah mulai dihujani peluru-peluru tetapi masih belum terlalu on point. C9 pun juga sudah mulai langsung saja melakukan pergerakan secara massal. Keempat pemain mereka sedikit demi sedikit maju ke dalam ke arah tengah-tengah tetapi posisi mereka kebuka banget dan pastinya tim Grims juga melihat peluang ini bisa mendapatkan satu persatu knockdown ke arah tim C9 yang tersisa 3 pemain saja. Dari tim C9 nggak bisa banyak bergerak tapi lihat sekeliling mereka beberapa tim sudah mulai mengisi pinggir-pinggir circle juga. Tampaknya dari Maruzama dengan player yang masih bertahan pun rotasi dan coba masuk ke arah zona dan masuk di antara player-player dari MKS yang one by one mulai ke pick off kali ini tapi perang pecah di bagian utara. 3, 4, 5 tim ini. 4 tim kali ini berperang di bagian utara di mana kita bakal lihat dari Void yang mendominasi play-in sekali tampaknya cukup kesulitan bermain di game pertama kita di grand final di mana tinggal menyisakan 2 player mereka Honeybee dan juga seorang Didi. Ya betul sekali, udah kayak sedikit bonyok untuk posisi atau keadaan tim Void sendiri yang dimana mereka kali ini ada berdekat-dekatan dengan tim 88 yang dimana tadi juga sudah mulai dihujani granat oleh tim Onyx nampaknya. Shot Pelah yang mendapat knockdown tersebut dan hanya meninggalkan Joy B seorang diri dari tim 88. Tapi nampaknya kita akan berpindah ke arah dalam rumah karena sudah terjadi pertemuan antara tim Unfaedah dan juga Morph kita kali ini. Boba tertinggal sendirian saja karena para pemain-pemain yang lainnya dari tim Unfaedah sudah mulai terpuruk keadaannya di bawah sana dan nampaknya mereka atau Boba sendiri akan menghadapi 2 pemain Morph yang masih tersisa. Iya, kita bakal jadi seorang Boba bakal bertahan dan lemparan granat menuju ke arah tim Morph yang dimana Saf dan kawan-kawan pun dalam ancaman. Zona kelima mental ke bagian selatan dimana kita bakal melihat numpuknya tim-tim di bagian utara kali ini. Dan one by one kita bakal kayaknya tim-tim pun sudah mulai masuk ke arah zona yang berarti kita bakal melihat mayoritas tim bentar lagi akan terkikis dengan sangat-sangat cepat masuki zona yang begitu open field. Dan hanya satu tim yang bisa menguasai area rumah. Rumahnya pun enak banget untuk memberikan ibaratnya elevation untuk di high groundnya ya. Berarti Morph menurut gue punya keuntungan terbesar di game kali ini. Ya, betul, apalagi mereka juga udah meratakan tadi ya tim yang berada di dalam sana Unfaedah, betul sekali. Apalagi 4 crate tambahan tadi sudah mereka kantongi. Mereka hanya tinggal nunggu tim-tim yang berada di utara sekarang yang akan berjibaku untuk bisa masuk ke dalam zona. Dan kita bisa melihat dari POV-nya Alter Ego sendiri yang sudah mulai nge-spot keberadaan dari tim Onyx di seberang sana. Seorang Lin mendapatkan 1 pemain tersebut untuk Alter Ego. Mereka bisa mulai untuk gerak sedikit demi sedikit dan sudah bisa kita lihat juga ada beberapa pemain yang diutus untuk bisa membuka perjalanan atau membuka jalur tersebut. Hebat, Flow ini benar-benar cara membuka jalan untuk Alter Ego. Vepar ditugaskan untuk menjadi pemain paling depan. Kemudian tidak terburu-buru cara mereka masuk, memang memaksimalkan dengan sampel yang lambat. Namun adanya close combat yang dilakukan oleh Bigetron Ace terhadap poin dan selesai. Poin hanya berada di hashtag 7. Iya, pada game kali ini mereka hanya bisa di posisi 7 tapi lihat masih ada 6 tim yang tersisa dan kali ini dari tim BTR bakal terobos dia bahwa dia nggak bisa kelama-kelamaan, dia langsung masuk ke center coba men-take down dan mengambil kembali. Foreign juga Asap ini lempar di tengah-tengah circle dari Baby La lagi pengen lempar tapi ter-take down 2 player dari tim BTR Ace kali ini. Ya betul sekali, hanya tertinggalkan 2 pemain saja yang akan melakukan backup ke arah rekan-rekan yang lainnya. Mute mendapatkan 1 knockdown ke arah pemain-pemain Grims yang berada di dalam smoke kali ini. Dan masih akan dicari terus-terusan tetapi Mute juga harus hati-hati. Hanya bermodalkan 1 batang pohon saja untuk dijadikan hiding spot, itu adalah posisi yang tidak ideal pastinya. Untungnya masih ada fortingan dan juga smoke yang bisa menghalau vision dari berbagai arah selagi dia atau Mute dan juga rekan-rekan yang lainnya terus-terusan memberikan pressure ke arah seberang sana. Iya, tapi lihat bagaimana enaknya Morph dari bagian high ground. Semua tim-tim yang lagi nge-pro untuk kelihatan one by one. Dan sekarang dari tim AE masih bertahan juga di bagian-bagian asap, tapi dari BTR juga pengen masuk lebih center lagi. Mengambil fortingan yang akhirnya bisa dikuasai oleh mereka. Ya,
Betul sekali, dan akhirnya mendapatkan posisi tengah-tengah. Masih ada beberapa fortingan yang maksimal banget untuk bisa menghalau dari sisi Alter Ego juga di sebelah kanan Mute dari C9 dan juga Morph di depan sana. Tapi pastinya posisi ini bakalan menjadi center of attention dari rekan-rekan atau lawan-lawan yang lainnya lebih tepatnya. Iya, ini Bigetron S menyerupai Leo, nampaknya Leo Zodiac. Dan tadi Bebila, gue agak sedikit menyayangkan, sedikit sabar aja mungkin bakal terledak bagaimana seorang Mute tadi tereksplod dengan satu vehicle yang ditembakkan oleh lawan di depannya Alter Ego. Tapi kita bakal kejadian dari tim BTR sudah split, tapi sayang sekali Mute akan knock. Tapi kita bakal lihat dari seorang Mickey dapetin 2 pemain dari tim Alter Ego yang memberikan chance kepada tim Onyx untuk nge-push ke arah depan, di mana tinggal sisa 2 pemain Onyx yang bertahan kali ini. Dari BTR one ke pick off, tinggal menyisakan 1 player masih aktif di sisi belakang. Dapatkah pemain terakhir dari BTR bertahan? Tapi lihat dari Morph, orang lagi mau maju, lagi mau nge-rush, diganggu sama mereka dari bagian high ground dan menumbangkan 1 pemain dari tim Onyx, menyisakan hanya seorang Cecil bertahan di antara smoke yang dilontarkan. Oh, itu dari tadi kita nggak berhenti-berhentinya mendengar tembakan yang keluar dari arah rumah tersebut. Kita bisa lihat POV-nya dari arah Saf sendiri yang sudah mengamankan bagian-bagian lantai 2-nya supaya bisa mendapatkan vision yang luas banget ke arah lawan-lawannya yang berada di depan sana. Tetapi nampaknya mereka harus bergeser sedikit untuk bisa masuk ke dalam circle yang selanjutnya. Dan di sisi yang lainnya juga Onyx harus tereliminasi di posisi kelima dan hanya meninggalkan Morph yang akan melawan BTR Alter Ego dan juga C9. Iya, tapi kita bakal kejutan apakah dari Morph sudah keluar area rumah mereka, sudah mulai melakukan setup. Koceng pun sudah punya 7 poin. Ada 7 eliminasi hingga masuk ke zona kita kali ini. Dan tampaknya mereka pun nge-lock ke area Alter Ego, nge-lock ke area Bigetron. Bahkan masih ada pemain-pemain yang bertahan di bagian luar area zona. Itu tim yang dari kanan mereka, yaitu tim Capital 9. Yang masih tertahan di pinggir-pinggir banget dari zonanya. Yes, yang dimana mereka juga mendapatkan 1 pemain dari tim BTRS. Sementara itu C9 pun juga masih akan terus-terusan di-lock oleh seorang Saf yang masih diutus untuk bisa melihat vision dari arah lantai 2-nya. 2 pemain dari tim C9 pun juga langsung aja ter-knockdown. Sementara itu dari BTRS juga tereliminasi. Ini hanya akan kita bisa lihat end game-nya adalah antara Morph dan juga C9 yang sekarang sedang bonyok banget keadaannya. Yap, dan C9 pun belum masuk ke arah zona. Mereka harus maju sedikit lebih jauh dan meninggalkan batu yang menjadi cover mereka. 1 pemain kenok, 2 pemain kenok, tinggal hati yang masih bertahan. Sekarang kita bakal dari seorang Saf terus mencari target yang masih ada di balik 1 pohon. Yap, betul sekali, dan nampaknya ini akan menjadi sesuatu target yang cukup membuat Morph bisa membawa pulang winner chicken dinner kita di game yang pertama ini. Erangel for Morph dengan total 12 elimination point.